welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Jadi belakangan ini muncul meme Indonesia yang lebih Palestina dari Palestina. Meme Indonesia yang lebih Palestina dari Palestina ini adalah satu meme yang sebenarnya membuat kita tuh tertawa ya. Karena apa? Karena Indonesia seakan-akan lebih yang berantem itu kan seringkali dianggap Palestina sama Israel ya. Tetapi pada kenyataannya justru Indonesia yang lebih mengambil sikap untuk memboikot Israel, padahal Palestina pun tidak memboikotnya. Dan kalau teman-teman melihat di meme ini ada Squidward yang dilabelin Indonesia, yang cuma melihat dari jendela sementara Israel dan Palestina lagi senang-senang main bola begitu ya. Kita tahu bersama bahwa tanggal 20 Maret yang lalu ada gerakan tolak kedatangan timnas Israel Under 20. Dan ini dilakukan oleh aktivis-aktivis dari Muslim yang menamakan dirinya Muslim ya, Islam, dan mereka berdemo menolak Israel. Padahal Dubes atau Duta Besar Palestina sendiri tidak keberatan Israel itu ikut Piala Dunia Under 20. Sama sekali tidak keberatan. Tetapi justrunya adalah, anehnya adalah orang Indonesia justru melakukan penolakan yang begitu luar biasa, sampai-sampai, ya ini meme di depan ini menurut saya cukup mewakili ya. Kita di-ban dari kompetisi FIFA, kita udah bela-belain kalian agar Israel tidak ikut kompetisi demi kemanusiaan dan keadilan negara kalian. Palestina cuma ngejawabin, lah emangnya gue nyuruh gitu. Jadi meme ini ingin menyindir sikap fanatisme Indonesia yang berlebihan, yang seakan-akan membela Palestina, tapi Palestina sendiri tidak minta untuk dibela, dan tidak mau, tidak butuh gitu loh. Tetapi justru Indonesia akhirnya menerima kerugian soal movement ini atau gerakan boykot ini ya. Kita tahu bahwa FIFA akhirnya memutuskan untuk mencabut status tuan rumah Piala Dunia Under 20 dari Indonesia karena dalam pernyataan resminya, sebagaimana dianalisa oleh banyak teman-teman influencer yang lain, saya kira cukup valid untuk saya mengatakan bahwa FIFA menolak atau mencabut status tuan rumah Indonesia karena alasan keamanan, karena current circumstances kata FIFA ya. Dan itu disinyalir berkaitan dengan pernyataan dari Gubernur Bali yang mengatakan bahwa ia trauma kasus ledakan di Bali ya, dan itu khawatirnya terjadi di Indonesia ketika timnas Israel datang. Jadi ada kelompok-kelompok ekstremis yang bisa jadi akan melakukan hal yang sama dan akhirnya mengganggu keamanan. Dan itu yang membuat FIFA kemudian mencabut status tuan rumah ya, maksud saya. Nah, akhirnya Ganjar Pranowo juga termasuk salah seorang yang ikut-ikutan berkomentar soal memboikot Israel, dan karena keadaan penolakan ini akhirnya sosial medianya dirujak katanya ya, dirujak oleh warganet dan elektabilitasnya terancam. Ya wajar kalau saya bilang, ini wajar sekali karena saya rasa orang Indonesia kecewa karena Indonesia gagal tampil di Piala Dunia Under 20. Nah karena itu saya rasa memang perlu kita membahas sedikit soal masalah benang kusut penolakan terhadap Israel di Indonesia. Karena bagi saya ini adalah sebuah benang kusut sekali yang sangat banyak sekali, sangat ribet sekali. Dan saya secara pribadi merasa bahwa kita perlu membahasnya. Karena menurut saya anak-anak muda hari ini, artinya kaum muda hari ini itu sangat-sangat jengah ya dengan kelakuan-kelakuan, kebencian-kebencian yang dinyatakan oleh sekelompok orang di bangsa ini terhadap baik itu agama lain atau mungkin katakanlah bangsa lain. Dalam hal ini, saya sempat bertanya kepada beberapa anak muda tentang konflik, tentang keberadaan polemik Under 20 yang Indonesia dicabut status tuan rumahnya.
Dan mereka cuman menyalahkan bahwa kenapa ada tokoh-tokoh yang kemudian menyatakan kebencian atau penolakan terhadap Israel. Why? Nah, karena itu kita perlu melihat sejarahnya dulu begitu ya. Sejarahnya adalah ada orang-orang kemudian atau mereka para politisi ini menghubung-hubungkan dengan sikap Soekarno yang menolak Israel sebagai yang dicap sebagai penjajah Palestina, ya. Jadi isunya itu katanya adalah sejak dulu Indonesia memang menolak Israel. Rekan-rekan atau teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa ada sempat satu masa di mana Presiden Soekarno waktu masih memerintah itu meminta timnas Indonesia mundur melawan Israel. Karena apa? Karena itu tadi ya, maksudnya kebijakan politiknya adalah menolak Israel sebagai penjajah Palestina. Itu terjadi pada momen di mana waktu itu timnas Indonesia sedang bertanding untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia pada kualifikasi tahun 1958. Jadi Indonesia timnasnya mundur ya. Dan bahkan Presiden Soekarno kemudian memerintahkan untuk atau menolak keterlibatan Israel di Asian Games tahun 1962 ya. Nah, itu menjadi sikap yang kemudian dikulik atau dipakai untuk membenarkan sikap tokoh-tokoh politik ini ya, bahwa Israel ini harus ditolak seperti itu. Jadi itu dasar argumentasi dari mereka yang membela dua tokoh ini, baik Pak Ganjar maupun Pak Wayan Koster, sikap mereka terhadap penolakan Israel ya. Nah, kemudian oleh beberapa partai politik kita tahu, bukan beberapa sih ya, yang jelas adalah PKS yang menolak timnas Under-20 Israel. Bahkan kemudian dari Majelis Ulama Indonesia itu menyatakan bahwa semua ormas Islam menolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia Under-20 ya. Dan teman-teman bisa membaca di depan bahwa masa ormas Islam itu menolak kedatangan timnas Israel. Sejumlah organisasi Islam menggelar demonstrasi pada Senin, tapi Dubes Palestina Jakarta justru tidak melihat ada masalah. Ini justru lucu ya. Sehingga orang ramai-ramai itu ya meminta atau menuntut untuk Pak Ganjar dan Pak Wayan Koster meminta maaf karena akibat dari pernyataan-pernyataan mereka itu ada hubungannya dengan FIFA yang mencabut status tuan rumah katanya. Nah, ini adalah sebuah benang kusut sekali lagi. Kenapa saya katakan ini adalah sebuah benang kusut? Karena seringkali konflik Israel dan Palestina ini dihubungkan dengan isu konflik agama atau politik. Teman-teman bisa melihat bahwa sejak dulu kita sudah terlalu kenyang melihat bahwa dalam setiap demo-demo seringkali ada hubungannya dengan Palestina lagi. Misalnya teman-teman bisa melihat di depan ini bannernya atau spanduknya dicetak "Jihad is the only solution for Palestine". Jadi jihad adalah satu-satunya solusi untuk Palestina. Ini betul-betul dihubungkan konflik Palestina dan Israel ini dengan konflik agama. Betul-betul dihubungkan. Berkali-kali kita melihat misalnya dalam demo ya, misalnya demo Monas lah begitu. Kita selalu lihat ada gambar Palestina. Ya. Bahkan di dalam demo-demo mereka jelas dikatakan umat Islam bersatu lawan Israel. Jadi kita tidak bisa menyangkali bahwa konflik Israel-Palestina ini bagi kebanyakan rakyat Indonesia itu dianggap sebagai konflik agama. Karena Palestina dianggap sebagai Islam, Israel dianggap sebagai Yahudi. Dan kita tahu betul bahwa ada pengajar-pengajar Islam atau dari Muslim, pendakwah-pendakwahnya yang menggunakan ayat-ayat Quran untuk membenarkan sikap membenci Yahudi, begitu kan ya. Sampai-sampai mereka menyatakan aksi bela Palestina, kirim tentara Muslim, bebaskan Palestina. Ini kan satu hal yang menurut saya pada akhirnya menjadi beralasan FIFA itu mencabut tuan rumah atau status tuan rumah Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia Under-20.
Karena apa? Karena melihat ada saja orang-orang yang nggak tahu deh. Orang-orang yang isinya cuman kebencian terhadap Israel, begitu kan ya. Seperti itu, ya. Bahkan kita tahu bahwa ada sebuah artikel yang saya temukan di sini dituliskan bahwa saat balita diajarkan semangat bela Islam dan Palestina. Jadi teman-teman, kita tidak bisa menyangkali bahwa ini bangsa susah gitu. Susah kenapa? Karena ya udah, kalau udah ngomong Palestina dianggap bela Islam, begitu. Sengaja dibuat seperti itu. Teman-teman bisa melihat saat balita diajarkan semangat bela Islam dan Palestina. Sampai sejak masa kecilnya atau sejak usia kanak-kanak, mereka ini didoktrinasi bahwa mereka harus membela Palestina karena Palestina adalah Islam. Mereka didoktrinasi bahwa membela Palestina itu artinya membela agama, begitu. Itu kan jadi satu hal yang sangat-sangat kacau ya, kacau sekali. Makanya saya mengatakan ya, ini Adi ini ya, teman kita mengatakan semangat jahat ya. Ya itu dia begitu ya, Asido Hans, mata kalian buta, nggak bisa bedakan mana olahraga dan yang bukan ya. Astaga, bocil juga diajak begitu ya. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.